Halo, aku Jovi. Selamat datang di Awal Mula. Selamat datang di Multiverse Media. Kita berada di segmen awal mula. Dan inilah ceritanya. Kali ini kita kedatangan tamu dari seorang tato artis dari Kabupaten Semarang. Kira-kira boleh nggak kenalan dulu mas, namanya siapa? Nama dirahasiakan. Nama dirahasiakan, kayak mawar ya berarti ya? Iya, sebut saja gembel. Oke, sebut saja gembel. Oke, mas aku mau nanya dong, siapa sih sosok-sosok di balik gemesing ini? Belum ada temen, belum ada apa ya? Belum ada perbantuan dari pihak-pihak lain. Jadi sendirian aja nih kali Sendirian ini aja, ya? Oke. iya. Kalau latar belakang dari gemesing tuh kira-kira latar belakangnya gimana sih mas? Kenapa kok tertarik banget di dunia tato? Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Coba ya mas. Kan cabang seni banyak, nggak cuman tato aja. Kenapa kok tertarik di dunia tato ya lebih apa ya? Kayak lebih personal untuk bercerita aja. Personal untuk bercerita, oke. Dari kliennya maksudnya. Dari kliennya ya, oke. Mas aku mau nanya, yang ngajarin mas gembel buat tato itu siapa? Ada sih ada temen itu tato artis juga. Tato artis juga itu ya sekitar beberapa tahun yang lalu lah. Itu langsung, kira-kira kayak mas gembel langsung kayak, oke, aku excited tato nih, kayaknya tato oke, langsung gitu. Atau emang kayak mikir-mikir dulu kayak Tetap mikir-mikir dulu. Mikir-mikir dulu. Ada fase mikir-mikir dulu, terus nanti ada fase belajar nggak ya? Di fase Bambang gitu. Bimbang, sorry. bimbang. Ya. Di fase itu terus akhirnya memutuskan atau meniatkan diri, memutuskan untuk terjun ke dunia tato. Aku juga konsul sama dia dulu. Konsul dulu. Oh Oh ya, perkara Begitu. tato itu kan banyak stigma-stigma juga ya mas ya. Kira-kira untuk dunia pertatoan ini banyak yang support atau malah banyak yang nggak support mas kira-kira? Dari keluarga. Dari keluarga, dari teman-teman, dari keluarga, dari kerabat semuanya pokoknya. Kalau dari teman-teman sih sepertinya support-support aja. Support saja. Support-support aja. Cuman kalau dari keluarga pastilah ada kontranya dulu. Pasti ada kontranya dulu. Terus tahu kesini ke situ, semakin kesini semakin kesana ya. Oh ternyata oke aja, ya udah gitu. Berarti ada kayak jangan tato, yang lain aja. Gitu sempat ada ya mas ya berarti ya? Kalau saya dulu terobos aja dulu gitu. Terobos aja dulu. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Betul. Oh gitu. Lebih baik minta maaf daripada minta izin ya teman-teman ya. Tapi tidak untuk ditiru ya. Jangan ditiru. Tidak Gak apa-apa untuk sih. ditiru. Gak apa-apa sih mas sebenarnya mas. Kalau sesuai dengan apa ya keinginan Passionnya kita, ya. gak apa-apa. Di balik dari stigma-stigma semua itu, apa sih yang ngebuat mas Gembel kayak milih? Oke lah, gak apa-apa aku tato gitu. Aku jadi tato artis gak apa-apa gitu. Dari banyak stigma-stigma yang kayak nggak boleh gitu, tapi tetap milih kayak oke nggak apa-apa aku jadi tato artis. Karena saya lebih ke berangkatnya dari DIY ya. DIY, Ya udah gas aja gitu. gas aja, Heeh. terobos berarti gitu ya Terobos mas aja. ya. Sikat aja. Yang penting sekiranya saya nggak mengganggu orang, saya nggak merugikan orang lain lah. Berangkat. Oke. Kalau menurut Mas Gembel, tato kan itu sebuah karya seni, bener ya? Itu sebuah karya Betul. seni. Karena tato kan istilahnya dia ke gambar. Gambar kan bisa di mana aja. Betul. Termasuk di kulit ya Mas ya. Ya, Kanvas tato kan khususnya, maksudnya, iya. kanvasnya kulit gitu kan. Nah, itu tuh apa arti tato sebagai sebuah karya seni? Sebagai sebuah karya seni menurut Mas Gembel? Sebenarnya bukan hanya sekedar sebuah karya seni ya. Menurut saya tato itu adalah cerita yang digambarkan di kulit mereka masing-masing, diceritakan mereka masing-masing pada kulitnya sendiri-sendiri, itu akan menjadi bisa dibilang kenang-kenangan untuk mereka lah ya. Gitu sih. Kalau menurut saya, jadi cuman nggak hanya sekedar
seni aja. Di situ juga ada story-nya. Story perjalanan mungkin hidup mereka, perjalanan cerita mereka, atau kenangan-kenangan apa tentang si customer ini, begitu. Oh ya, balik lagi soal cerita nih Mas ya. Ada nggak sih nemuin klien yang aku pengen bikin tato tapi emang nggak ada cerita nih, gitu kayak aku pengen gitu loh tanpa ada makna tatonya gitu. Itu banyak nggak Mas kira-kira? Apa kayak tiba-tiba dateng terus request, Mas aku mau gambar sembarang gitu, ada nggak Mas? Ada, pasti ada. Ada. Pasti ada. Terus kalau Cuman kayak gitu tuh kamu ngasih desainnya gimana Mas kira-kira? kalau aku ngarahinnya mesti ke area-area tentang si customer ini. Entah itu contoh simpelnya adalah tanggal lahir, atau zodiaknya dia, atau nama ibunya dia, atau nama orang tuanya, atau nama anak mungkin, atau apa ya, maksudnya yang seputar tentang dia. Karena biar lebih keesokan harinya dia nggak nyesel bikin tato itu. Oh ya, begitu. karena tato itu seumur hidup ya Mas ya. Iya. Oke. Nah, kalau menurut Mas Gembel ada nggak yang kayak ini kamu ngegambar orang, terus ini kayak itu benar-benar masuk berkesan banget buat Mas Gembel ceritanya. Itu boleh diceritain dikit nggak? Cerita-cerita yang berkesan mungkin kalau tatonya lebih ke kayak simpel ya. Misal katakanlah itu kayak nama ibu atau wajah ibu atau orang tua atau anak lah. Gitu. Mereka pasti dengan ceritanya masing-masing, entah ada yang menyedihkan atau ada yang menyenangkan, gitu-gitu juga. Itu buat saya juga apa ya, kayak terenyuh lah ya. Bisa dibilang terenyuh. Kalau misal kayak gitu tuh masuk ke tantangan nggak sih Mas, kayak misal nih aku mau biasanya kan potret nih, potret seorang nih ya, potret orang itu termasuk tantangan tersulit gak buat gambar wajah orang. Nah misal udah nato nih, loh Mas kok enggak sama gitu gimana Mas tanggapannya? Semaksimal mungkin kita samakan. Semaksimal mungkin kita samakan, semaksimal mungkin kita usahakan. Cuman untuk kalau tantangan ya pasti menantang ya. Kalau untuk saya lebih menantang itu garis lurus. Garis lurus sama Bulet. lingkaran katanya Iya. Mas ya. Karena Pasti itu itu. apa ya? Kira-kira kenapa kok garis lurus sama lingkaran? Karena kalau aku belum pernah nyobain yang pakai penggaris tuh ya, kalau bikin kayaknya juga nggak bisa. Kalau di garis pun juga susah ya Mas ya. Soalnya Harus apa ya? Kalau aku biasanya harus tahan nafas, gitu-gitu harus tahan nafas. oh ya kalau yang- keter dikit gitu udah beda garis ya Mas ya soalnya ya. Terus kalau misal kulit ketarik gini juga udah menceng gitu ya Mas ya misalnya gitu. Ya, Atau jadi nggak lurus. Jadi kita harus konsentrasi penuhnya itu malah di garis lurus sama di lingkaran yang absolut lingkaran. Oke. Itu kan paling susah ya. Paling susah buat garis Paling lurus, menantang. paling menantang Paling garis menantang. lurus sama lingkaran. Paling Kalau menantang. semisal tato kan banyak banget nih Genre-genrenya. artnya gitu ya. Kira-kira buat Mas Gembel paling suka art apa? Favoritnya? Emang signaturenya ya? Mas stylenya Mas Gembel signaturenya apa? Style aku lebih suka ke American tradisional. American tradisional. Ya, American tradisional, nanti bisa di search di Google aja American tradisional itu apa. Terus ada yang dark side, itu aku juga suka gitu-gitu. Kalau dark side tuh dia kayak gimana Mas? Contohnya, contoh kecilnya. Contoh kalau Indonesia siapa ya? Kalau aku biasanya ke luar sih acuannya, di Anjitsroom. Bisa di search di Google juga aku itu. Oke. Nah ngomong-ngomong tentang style, aku kan aku belum pernah tato ya teman-teman ya. Aku belum pernah tato. Terus misal kan Mas Gembel tadi American apa sih? American tradisional. American tradisional. Kalau semisal ada yang request buat oriental tattoo gitu, kira-kira Bisa. tetap bisa mau menerima Bisa. ya berarti Iya. ya. Apapun ya berarti ya. All Mas. around. All round. All Tapi round. paling favorit di American tradisional sama dark side ya. Ya. Oke. Kalau saya ke arah-arah situ. Tadi kan kita bahas tentang latar belakang dari Gemes Ink, sama kita bahas tentang art ya Mas ya. Style. Nah, aku mau nanya nih, pertama kali Gemes Ink didiriin tuh kapan sih?
Pertama kali Gemasing berdiri ya sejak tidak kebagian tempat duduk. Tidak kebagian tempat Tidak duduk ya kebagian Mas tempat ya. duduk, kita berdiri. Enggak. Eh, Lebih tepatnya era-era tahun 2012-2013an lah. 2012 2013 ya. Ya. Oke. 2012 2013 itu langsung maksudnya itu udah berjalan tato artis atau itu baru belajar? Sudah mulai Sudah mulai buka. udah mulai hitungannya. job ya. Ha-ha, Kalau mulai udah belajarnya dari mulai belajarnya dari ya 2011 2010-an 2011 sampai 2010 setahun 2012 Mas. itu. Ya, lebih. Oh lebih. Sekalipun itu aku udah mulai buka, aku tetap masih konsultasi, masih belajar sama temanku itu. Oke. Kalau pertama kali gitu tuh misal ya Mas, kan kalau tato itu kita harus belajar. Lah Ya. itu harus bisa gambar nggak toh Mas? Orang tato tuh harus bisa gambar apa enggak? Kalau untuk gambar di kertas ya, kalau untuk gambar di kertas mungkin belajar nggak apa-apa, kan buat motorik juga, buat motoriknya biar nggak lupa, biar apa ya, biar kalau orang Jawa bilang lanyah, Lanyah. gitu. Enggak kalau semisal gini Mas, kan kalau orang tato kan dia ada desain nih, semisal tengkorak. Nah itu tuh kita tuh harus bisa belajar gambar tengkorak. Maksudnya desain bener-bener desain tengkorak dari awal atau emang udah ada desain pastinya nggak tau Mas? Apa emang kita gambar sendiri kalau desain tato tuh? Kalau untuk desain tato biasanya ada yang minta dibikinin gambar, ada yang mereka udah ada gambarnya, misal nyomot dari desain-desain orang, terus minta digambarin itu, biasanya gitu. Paling kalau untuk pembedanya nanti aku diskusikan sama si customer gitu, biar nggak sama gitu loh, biar nggak sama si gambar ini nih gitu. Ada nggak tau Mas tato artis yang nggak bisa gambar? Tapi Saya dia nggak bisa bisa. nato. Maksudnya Bisa dibilang saya nggak bisa gambar, nggak bisa gambar nggak tapi bisa gambar secara kertas, nggak bisa gambar. oh kalau kertas nggak bisa tapi di Nggak kulit bisa. gambar. Bisa. Oh gitu. Karena kan konsepnya ngeblat. Mungkin kalau Ngeblat tuh untuk apa Mas? ngeblat itu apa ya? Jiplak. Jiplak. Oh jiplak. Iya. Bahasanya jiplak ya dari orang Semarang ya. Jiplak. Mungkin kalau apa? Untuk lebih jelasnya kemarin saya juga ada di Multiverse Project 72. Bisa dicek di situ. Itu dari proses 0 sampai ada tatonya, saya ada di situ. Oh ya. Di Project 72 channel YouTube-nya Multiverse ya. Ya, Multiverse ID. Media. Oke. Kan itu ada kita kalau bekerja kan ada prosesnya ya Mas ya. Dari awal sampai akhir. Kapan sih karya ini tuh kayak gemesing nih mulai dikenal orang-orang itu berjalan berapa tahun bekerja? Berjalan berapa tahun ya? Ya itu kan tetap dari awal dulu saya dari apa ya bisa dibilang getuk tular. Ketok tular. Iya, dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut. Jadi gini Enggak, tau, terus Mas. gini Maksudnya terus gini agak beda. ngobrol. Iya, ngobrol. Iya gitu Mas maksudnya Iya, Mas. iya. Heeh. Dari mulut ke mulut, terus saya bikin Facebook, terus bikin Instagram gitu-gitu. Oh, masih Facebook tau Mas? Masih Facebook. Oh, tua ya Mas ya. Loh, jangan salah. Facebook itu berguna sekali dan bermanfaat Facebook ya. Ya, apalagi di era sekarang ternyata media-media seperti itu, sosial media itu sangat membantu loh. Lebih membantu Facebook malahan Mas. Apa TikTok tetap ini? Kalau untuk TikTok saya baru bikin kemarin 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu. Lah kenapa Mas kok baru bikin Mas? Enggak tahu ya. Lah kalau Kayak semisal apa ya, kayak takut aja kalau mau bikin TikTok itu. lah kok takut? Karena saya nggak mendalami di situ gitu. Kalau misal upload karya di mana? Sekarang di Instagram aja. Instagram aja. Di Oke. Instagram aja. Instagramnya Di- apa Mas? @gemesing. At- Udah gitu aja. Gemesing. GEMESINK. Iya. Gemesing. Oke. Nanti bisa dicek di bawah sini, mungkin ditampilin ya Om ya. Nah, sini ya. Editor ya, oke. Nah, aku mau nanya Mas, Gemesing tuh di mana sih tempatnya? Lokasinya? Gemesing lokasinya Yang detail ya Mas ya, kayak Google Map ya Mas ya. ada di Google Map. Di Google Map Namanya? ketik aja Gemesing Tato pasti keluar.
Alamatnya. Alamatnya. Nah, ini Perumahan Lembah Leangan Blok A3. Perumahan Lembah Leangan. Mm-mm. Blok A3. Blok A3, Oke. Ungaran. Buat yang mau tato-tato nanti bisa ya. Di Perumahan Lembah Leangan Blok A3. Leangan Yoi, ya. Itu Ungaran ya, Ungaran. Kabupaten Semarang. Oke. Sebagai tato artis kan pernah nggak sih kayak buntu? Dalam artian buntu tuh gini. Aku desain apa ya, buat desain apa. Kalau misal tato artis kan katanya ada flash tattoo. Jadi kamu udah punya desain dulu, Ya, terus siapa yang mau ada. mau pakai desain ini? Mm-mm. Kira-kira buat inspirasi desain itu kebanyakan ngambil dari mana atau terinspirasi dari mana? Ini kalau untuk aku sendiri kebanyakan ya tetap itu tadi acuanku ke American tradisional gitu-gitu untuk flash-flashnya ya. Untuk flash-flashnya ke arah situ sih sebenarnya. Terus kalau untuk masalah buntu nih, misal lagi gambar, terus Gambar apa ya gitu loh Mas. Pernah nggak? udah ada gambarnya, terus mau pengembangan dari gambar itu kan. Ah, kok buntu ya? Ya kan zaman sekarang ada Google. Zaman sekarang AI ya Mas ya. ada AI mungkin bisa membantu. Kan Udah pernah nyoba belum Mas pakai AI gitu buat Enggak desain? sih. Belum pernah nyoba. pernah. Belum pernah ya. Kalau semisal nih Mas, nih udah ada desain, udah ada gambar. Mm-mm. Untuk pengembangannya kira-kira kan tadi balik ke inspirasi nih. Ya. Di American apa tadi? American tradisional American biasanya. tradisional. Nah, semisal nih kok dikasih ke style American tradisional nggak masuk. Mm-mm. Kira-kira gitu terus gimana Mas? Nah, itu kan aku lihat dari ininya dulu, lihat gambarnya dulu. Gambar awal desainnya tuh kayak apa? Oh, ternyata kalau memang itu di ibarat kata di awang-awang kok ini nggak masuk kalau dikasih American tradisional. Ya udah, nggak aku kasih American tradisional. Tapi aku kasih yang semacam gambar desain ini tadi gitu. Oke. Jadi nggak melulu aku langsung American terus enggak. Kan all around semuanya. All around ya. Ya. Paling susah nih Mas desain apa? Kembali lagi, paling susah desain gambar lurus sama gambar bulat. Bukan kayak misal 3D atau gimana-gimana itu lebih susah nggak Mas? Enggak. 3D nggak susah ya malahnya. Kalau misalnya gambar 3D gitu tuh berarti dia itu natonya berapa kali Mas? Atau kalau misalkan ada yang bilang nato hitam dulu, terus baru kasih putih apa gimana-gimana gitu. Itu tuh gimana Mas Kalau maksudnya? untuk step by step di tato dari warna gelap ke warna terang. Gelap ke terang malahan ya? Kalau aku dari gelap ke terang. Terus kalau untuk 3D ya tinggal dikasih bayangan aja kan bisa. Udah jadi 3D. Berarti shadownya itu warna gelap ya maksudnya ya tetepan ya? Atau bisa Gelap terang? yang nggak gelap banget gitu. Oh kayak abu gitu ya misalnya. Oh oke. Kalau semisal nih Mas, kalau tato berwarna, Tato warna kayak merah atau biasanya apa sih kalau warna merah, banyak. hijau, kuning gitu-gitu ya? Banyak. Itu lebih susah nggak daripada tato warna hitam? Masuknya, tintanya. Untuk karakter tinta kan masing-masing ya. Untuk karakter tinta masing-masing. Terus kalau untuk apa namanya proses masukinnya ke kulit juga masing-masing dari warna. Katakanlah biru atau kuning itu kan beda-beda. Caranya pelan, apa harus kenceng, apa harus sedengan gitu kan beda-beda juga begitu. Cuman kalau untuk prosesnya sebenarnya lebih lama aja sih, bukan lebih sulit. Lebih lama. Iya, lebih lama. Ada faktor penyebabnya nggak Mas yang bikin lebih tambah lama atau gimana gitu? Kan karena kita harus ganti-ganti warna nih. Oh, Harus nyuci gitu. jarum terus nih. Oh, gitu. Gitu-gitu. Berarti kalau semisal nato nih, misal dari warna merah, gitu, berarti ganti warna hijau gitu, berarti tato itu jarumnya ganti atau enggak? Jarum kita lihat bidangnya dulu. Kalau misal sama ya dicuci dulu. Oh dicuci dulu, oh gitu. Kalau enggak berarti ganti jarum gitu, ganti Ya. alat gitu berarti. Ganti jarumnya aja. Oh gitu. Kalau tato tuh pakai tato tuh kalau misalnya itu pakai satu jarum atau maksimal berapa jarum sih Mas? Minimal kan satu nih. Minimal Satu itu Kalau berarti line maksimalnya doang ya?
Kalau maksimalnya maksimalnya ya nggak terhingga. nggak terhingga. Tergantung tato artisnya dia nyamannya pakai berapa jarum. Oh Misal gitu. gambar harus pakai jarum yang besar, terus ada yang kecil, ada yang sedengan, ada yang nanggung juga gitu-gitu kan ada. Oke. Senyaman tato artisnya itu bikin gambar itu gitu. Jadi nggak bisa jadi patokan. Oh ini gambar ini jarumnya harus pakai A B C D E F G, enggak juga. Kadang ada yang cuman pakai 2 jarum, 3 jarum, udah gitu aja. Oh gitu. Kalau semisal ngeblok gitu mas, enaknya pakai jarum berapa biasanya? Kan ngeblok tuh biasanya ada yang Besar. hitam Yang full gitu kan. gini, Ah. Beda-beda juga. Beda-beda. Tergantung juga. orangnya juga ya berarti. Tergantung tato artis masing-masing. Oh gitu. Biasanya sih kalau mau cari cepet ya jarumnya yang lebih besar. Gitu. Kalau misal tato artisnya nyaman nih di jarum segitu, tapi kalau orangnya nggak nyaman itu berarti tetap nyesuaiin orangnya juga, atau orangnya yang ikut tato artisnya. Kalau saya, kalau gemesing sendiri, misalkan orangnya nggak nyaman, ya ini salah satu konsekuensi dari bikin tato. Oh iya, bener iya sih ya. Bikin tato nggak ada yang nggak sakit ya mas ya. Ya, Oke. pasti sakit. Pasti sakit ya mas. Pasti sakit. Kalau misal nanya nih, part paling nggak sakit bikin tato tuh di mana? Part paling nggak sakit. Paling nggak sakit. Part paling nggak sakit. Paling nggak sakit. Thermal. Nempelin desain itu ke kulit. Part paling nggak sakit thermal ya. Iya. Iya bener ya guys ya. Iyalah. Bener ya, paling sakit ya pas nato ya. Ya. Oke. Kalau bagian tubuh itu paling nggak sakit di bagian mana mas? Biasanya orang-orang. Di lengan mungkin. Lengan bagian sini. Kenapa? Mungkin karena kulitnya lebih tebal bisa, atau sering dipegang bisa. Oh ngaruh kalau sering dipegang. Coba kamu sini Heeh. sama dalam sini, sakit mana? Sakit dalam. Sini sama sini. Sakit dalam. Searah aja, Iya sakit dalam. diputer sakit dalam. aja gini. Oh ya sakit dalam. Nah. Oh berarti bisa ditentuin dari situ juga ya mas ya? Ya. Oh kalau misal ada yang bilang nih kulit yang paling sering kena matahari itu pokoknya yang lebih nggak sakit, itu bener gak? Enggak juga. Lah, Enggak ini kan juga ya? Enggak sering kena sinar matahari. Yang sebelah sini ya mas ya? Yang luar dalam ya berarti ya, kulit yang tipis dalam ini ya? Kalau yang ini kan lebih tebel. Oh gitu ya. Kalau buat pemula paling rekomendasi tato di mana? Kalau untuk penempatan ya. Penempatan buat pemula. Kalau untuk penempatan sebenarnya bebas sih. Pengennya di mana? Bebas. Yang penting estetika gambar sama penempatan sama estetika gambarnya tepat. Jadi mau gambar di mana aja bebas, terserah silahkan. Enggak ada patokan sini dulu enggak ada. Oh enggak ada patokan. Nggak ada Tergantung klien ya berarti ya, Iya. kayak klien Mas aku Tergantung pengen tato di sini, tato di sini, tato di sini. Oke. Aku mau nanya nih Mas, kalau semisal nih aku kan mau pertama kali tato. Kalau semisal mini tato, mending aku bikin mini tato yang kecil-kecil tapi banyak, apa sedengan tapi satu. Lah itu aku pasti kembaliin. Ini gambarnya apa dulu nih? Ini ngaruh ke kamu apa enggak? Maksudnya cocok sama kamu apa enggak? Terus bercerita tentang kamu apa enggak? Gitu-gitu. Jadi pemilihan gambar tuh kalau menurut saya mending dicocokin sama si customer. Begitu. Kalau semisal nih Mas, ada yang bilang tato kalau kena tulang, bagian tulang, Bagian yang deket tulang mungkin. deket tulang, Ya, itu yang tipis, lebih yang sakit. tipis. Heeh. Ya. Itu lebih sakit Lebih sakit sedikit karena daripada yang lain. Ya mungkin kan karena syaratnya nempel ya. oh gitu. Lebih deket, kulitnya lebih tipis. Dagingnya lebih tipis gitu-gitu. Sama kalau semisal tato bagian apa pinggang, Pinggang. karena nggak bisa ditahan katanya. Ya, Kayak bisa kan kalau ditahan semisal juga punggung kan sih. kita bisa gini, atau tangan kita bisa kayak dikencengin gitu ya. Kalau pinggang kan nggak bisa. Bisa dikencengin. Iya mas, itu perut yang dikencengin mas. Itu perut, kalau gitu tuh perut. Ah ya, ngomong-ngomong tentang tato susah enggaknya. Kalau misal tato tuh ada nggak sih mas SOP-nya, standar kebersihannya? Pasti ada lah. Pasti ada kalau Apa aja? untuk standar
kebersihan atau standar apa ya, standar Sterilisasi, steril ya, iya. pasti ada, pasti ada. Kalau gemesin sendiri juga semuanya baru semua. Jadi dari glove yang saya pakai, terus tisu, jarum yang akan dipakai, ingkap sampai tinta pun juga kalau misal sisa ya udah buang gitu. Jadi memang alangkah baiknya semuanya baru. Kalau misal tinta tuh ada Harusnya expirednya baru. enggak sih mas? Ada. Ada expirednya. Jarum Itu- pun juga ada expirednya. Oh, ada? Ada. Kalau jarum berapa lama? Aduh, aku nggak bawa. Kalau nggak salah 5 tahunan kali ya. 5 tahunan. Mm-mm. Itu Dari- itu kalau dari beli pembuatan. ada labelnya ya berarti ya. Ada. Tinta Ada juga ya. catnya, ada. Semuanya Oh, ada. gitu. Kalau misal tinta tuh ada grade-nya enggak tuh mas? Maksudnya kayak grade A, B, C gitu loh. Setauku tinta di dunia cuma ada 2. Apa aja? Asli sama palsu. Udah. Oh gitu doang. Iya. Kalau palsu tuh gimana? Kalau yang paham pasti ngerti kok itu. Kok tintanya kok gini? Bedanya aplikasiin ke kulit apa? Lebih susah. Lebih gak masuk, gak bisa masuk. Lebih Oh susah. gitu. Lebih susah di kulitnya itu kayak lebih susah gitu loh. Oh gitu. Jadi dari tato artisnya pun kok nggak masuk malah jatuhnya nanti jengkel ya. Nggak selesai karena ini kan. Oh gitu. Nah, Ya. langkah lebih baiknya cari tinta yang ori, yang nyaman untuk tato artisnya atau yang yang apa ya, yang seirama dengan tato artisnya lah. Seirama tato artisnya. Oke. Balik dari tadi itu, kira-kira Mas Gembel pernah nggak sih ikutan expo atau lomba-lomba gitu? Pernah. Di mana dan kapan? Dimana kapannya lupa ya. Ya udah beberapa tahun yang lalu. Akhir-akhir ini memang saya belum ikut-ikut lagi sih karena mungkin jauh juga, karena kepentok kegiatan yang lain juga gitu. Makanya jarang ikut. Kalau yang deket-deket masih bisa diusahakan untuk ikut. Terakhir ikut itu 2018 kalau nggak salah. Itu apa lomba? Iya. Atau lomba? Mm-mm. Dapat ini nggak mas, kejuaraan nggak mas? Alhamdulillah dapat top skor. Top skor aja. Oh, kalau top skor itu penilaiannya apa aja sih mas? Kalau misal lomba-lomba kayak gitu? Kalau untuk penilaian dari juri ya, penilaian dari juri pasti lining, garis, terus estetika gambar, besar kecil, terus menghadapnya kemana, terus block shading, pewarnaan juga, banyak lah kan untuk kategori-kategorinya. Untuk kategori-kategorinya itu nanti bisa apa ya? Mungkin ada beberapa juri yang bisa lebih mendetailkan sistematis penjuriannya, begitu. Gitu, oke. Kalau setahu saya sih ya itu. Oke, balik lagi itu kan termasuk ke pengalaman ya mas ya. Ya, Kira-kira ada nggak pengalaman berkesan yang lain selama menjadi tato artis? apa ya, pengalaman berkesan. Paling berkesan selama jadi tato artis kira-kira apa? Hampir mirip-mirip sih menurut saya, semuanya pengalaman, semuanya tetap berpengalaman, semuanya tetap apa ya, kayak berkesan sih. Kan setiap orang pasti punya ceritanya masing-masing. Itu yang membuat setiap tato pasti berkesan karena dari ceritanya. Oke. Kalau gitu pas ada misalkan ada pengalaman nih, pernah nggak ngalamin kegagalan atau dapat kritik dari klien? Itu pernah nggak mas? Pasti pernah ya, cuman enggak yang signifikan gitu loh. Cuman ya paling mas kok kayaknya lebih mending diginiin ya mas, lebih mending diginiin. Oh gitu, oh ya bisa gitu aja sih. Gitu Maksudnya aja. enggak yang terlalu signifikan, karena kita juga dalam proses juga harus berhati-hati juga kan untuk menyelesaikan satu gambar ini. Karena nggak bisa dihapus gitu loh. Oh ya, pernah nggak dapat klien yang nyebelin gitu? Kayak, iki klien apa sih kok nyebeli banget, banyak request gitu, pernah nggak mas? Ada deh. Pasti ada. Itu juga salah satu yang bikin berkesan juga Berkesan kan itu. ya? Iya, berkesan entah alah kan gitu kan, berkesan itu. Contoh nih, mas aku pengen tato gambar jamur.
Tapi ada dinosaurus kayak makan jamur. Itu pernah enggak Mas? Maksudnya pernah nggak dapet sing klien-klien Kok ruwet ya ini? aneh-aneh gitu. Maksudnya Kok ruwet ya? desainnya aneh-aneh Iya, gitu iya, loh iya, iya. Mas. Pernah sih, cuman nggak seruat itu sih. Oh, iya, Cuman ya ribet aja orangnya gitu Desain loh. paling aneh yang pernah dibuat apa Mas? Desain paling aneh yang pernah dibuat. Kamu pernah ini nggak ada pelajaran elektro di sekolah waktu di sekolah? Rangkaian elektro itu. Nah itu aku pernah gambar kayak gitu. Itu emang orangnya anak teknik listrik apa ya Mas? Apa emang dia Memang dia suka. bah gabut deh gitu? Memang dia suka sama itu. Sama Kelistrikan itu? kelistrikannya itu dia suka. Dia suka ininya sih ya, suka brandnya, suka produknya, terus dia cari rangkaian listriknya itu, terus digambar di punggung. Oh balik lagi dari tato tuh punya makna masing-masing ya buat diri Iya, sendiri ya? iya, Kalau kembali lagi kayak menurut kita punya cerita. aneh nih, tapi menurut dia punya cerita, ada Iya, maknanya gitu pasti, ya Mas. Berarti pasti. maksudnya kalau kamu ngapa sih buat tato kayak gini? Gak bisa ya, gak boleh ya Mas gitu ya Mas ya? Oke. Nah balik lagi dari tentang pertatoan, ngegambarin orang, desain-desain, style-style. Punya prinsip gak Mas? Prinsip utama dari gemesing tuh apa sih? Prinsip utama dari gemesing, semakin kesini saya tidak pernah puas dengan karya saya sendiri. Why? Kalau kita puas kita berhenti dong, Oh ya, karena udah puas. benar juga ya. Ada nggak pesan-pesan buat anak muda Anak yang muda. baru mau mulai jadi tato artis? Itu pesannya apa? Kalau yang mau belajar ya, Iya mau belajar, mau mulai. Aku mau jadi tato artis nih. Misal aku nih Mas, Iya. ada pesan apa? kalau biasanya kan aku juga ada temen yang Mas ajarin aku nato dong, Mas ajarin aku gambar dong gitu-gitu. Aku selalu berpesan di awal, kamu yakin nggak? Kalau kamu yakin, ayo kita belajar. Kalau kamu nggak yakin atau setengah-setengah, mending nggak usah. Daripada besok-besok kamu cuma nanggung aja gitu loh. Nanggung dalam artian kok nggak dilanjutin, kok misal katakanlah bilang kasarnya kok, aduh sepi, males nato kan ada ya namanya juga UMKM kan, ada pasang surutnya lah. Kok nggak mau bertahan atau nggak mau lebih belajar lagi gitu kan, ya mending nggak usah. Kalau memang kamu udah niat, lanjutin. Kalau istilahnya aja Gen sih. Z tuh FOMO gitu ya Mas ya, ikut-ikutan gitu ya, FOMO. Sayang lah kalau Sayang ya. kalau cuman belajar gini gitu, aduh sayang sekali sih. Kalau udah ditekunin mending dilanjutin sekalian. Ya, Iya, mending- enggak ya. gitu ya Mas ya. Oke. Sama berarti kan kita bahas tentang gemesing nih Mas. Aku mau nanya, kenapa kok namanya gemesing? Oke, itu awalnya dari saya panggilnya kan gembel ya. Kan banyak yang Mas Gem, Mas Gem. Mas Gemas. Oh gitu, jadi Mas tak Gemas, balik, Gemas. Ya, oh gitu. tak balik terus jadi gemas kok kata ya gemas kok wagu ya. Terus aku pakainya juga gemesing. Oh Ya, gitu. begitu. Awal mulanya dari kata gemesing adalah gara-gara Mas gemas. Kok wagu? Jadi Mas gemesing gitu ya berarti. Akhirnya gitu. tak balik terus tak plesetin dikit di situ. Terus lagu gemesing itu kan apa sih Mas? Dia school ya? Tengkorak ya? Iya gak sih? Atau apa Enggak, sih? itu Star Wars ya. Star Wars. Itu dibikinin temen juga. Oh kok ya itu kenapa kok pakai foto itu Mas? Itu dibikinin temen. Why? Itu dibikinin temen ya karena saya menghargai temen udah bikinin kayak gitu ya saya pakai aja. Buat yang bikinin desain. Ya, terima kasih buat yang udah bikinin desain. Itu ada juga kaosnya. Kaosnya Yang desain itu ada. Desain terbaru juga akan ada rilis ini. dijual gak Mas? Dijual tapi sudah habis. Mohon Dijual maaf. tapi udah habis. Kalau desain terbaru Desain masih terbaru ongoing. Desain terbaru ini sudah habis. Udah habis. Sudah habis. Udah habis. Kalau misalnya merchandise gitu biasanya posting mana Mas? Saya di WA ada di Instagram juga. WA, Di Instagram. sama Oke. Mm. Ya. Nanti bisa dicantumin di sini ya. Oke, buat teman-teman yang nanti mau tanya-tanya tentang tato, bisa langsung ke Instagram Gemesing ya Mas ya. @gemesing. @gemesing. Kalau TikToknya sama?
TikToknya sama, cuman belum saya publikasikan karena Belum masih kosong. dipublikasikan, masih kosong. Facebook? WA, Tadi Facebooknya Facebook? sudah nggak aktif sih ya. WA, Saya lupa Facebook. passwordnya. Kok iso lo? Berarti kalau misal tanya-tanya tentang tato bisa langsung ke DM Instagram ya, DM paling Instagram bener aja ya, tuh, paling DM bener Instagram DM. itu nanti ada apa namanya nomor WA saya, langsung di WA bisa. Contohnya gini, Mas, aku kemarin lihat YouTube ada kamu, Mas. Aku mau tato. Boleh. Minta WA-nya ya, Mas. Ngono oke ya, Mas ya Boleh. berarti ya. Oke. Nanti kalau misalnya mau tato-tato buat teman-teman yang di daerah Ungaran, Kabupaten Semarang bisa langsung aja ke @gemesing. Itu Instagram @gemesing ya. Jadi buat teman-teman Jangan lupa ya di sini. jangan lupa nanti. di sini ya nanti ya. Di follow ya. Nanti diklik follow-nya 2 kali. Tik-tik gitu ya. Nah, di love tadi dia. Tik 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 tik. Oh iya, aku mau nanya Mas. Kalau misal aku mau home service, aku nggak mau tato di studio, bisa ya? Berarti bisa ya depannya? Bisa. Ke rumah berarti gitu? Bisa ke rumah, ke mana aja bisa, ke Mars Bisa. juga bisa. Oh, oh iya. Oke, buat teman-teman yang mau tato-tato bisa langsung aja ke Gemesing ya. Nah, kita tutup buat segmen awal mula pada hari ini. Benar. Oh iya. Wait. Oke teman-teman. 1, 2, 3, cek closing. Oke teman-teman, buat kalian yang mau tato-tato bisa langsung aja ke Instagram Gemesing dan bisa tanya-tanya sama Mas Gembel. Nah, kita tutup video kali ini dan sampai jumpa di segmen awal mula selanjutnya. Bla 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 bla.